Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan dari buku Amsal 15 ayat 16 sampai ke 17. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam firman Tuhan, maukah kita menaikkan sebuah pujian, sebuah lagu lama, tapi lagu yang sangat memberkati saya, dan saya harap lagu ini juga bisa menjadi sebuah doa kita dalam menjalankan keseharian kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Inilah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Maukah kita sama-sama nyanyikan lagu ini? Jadikan lagu ini doa kita saat ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
Shalom, sekali lagi saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dalam renungan harian saya. Hari ini saya ingin membacakan dari buku Amsal pasal ke-15 ayat 16 sampai ke-17. Ini suatu pasal yang Amsal yang luar biasa. Saya harap ini bisa menguatkan setiap dari kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ini sebuah Amsal yang luar biasa. Saya harap ini bisa menjadi berkat buat setiap dari kita. Nah, kita harus mengerti bahwa bukan maksud dari penulis Amsal ini untuk berkata bahwa adalah baik ya kalau kita hidup dalam kemiskinan, atau adalah baik kalau kita tidak punya makanan di atas meja. Ya, ini bukan demikian saudara. Atau kalau untuk kita lebih jelasnya, kalau kita lihat di bagian kedua, katakan lebih baik sepiring sayur daripada lembu tambun ya. Kalau dalam bahasanya saya itu seolah-olah penulis ini berkata lebih baik makan brokoli daripada makan bacon ya, daripada makan babi rica-rica saudara. Nah, kita tahu ya tentu memang lebih sehat ya makan sayur daripada daging, tapi dengan segala hormat kepada teman-teman saya yang vegan atau yang vegetarian, saya harus tidak setuju dengan Anda. Ya, menurut saya lebih baik makan daging saudara. Tapi anyway, ya bukan itu maksudnya. Kalau kita mengerti dengan baik ya, adalah maksud dari penulis ini untuk melakukan perbandingan secara ekstrim. Ya, dia berusaha menunjukkan satu perbedaan yang begitu luar biasa. Yang pertama kita harus ketahui bahwa ya dikatakan lebih baik sedikit barang. Tidak dikatakan tidak memiliki barang sama sekali atau hidup dalam kemiskinan. Ya, bahkan kalau Anda naik beberapa ayat di pasal yang sama, yang dikatakan apa? Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Ya, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Anda baca ya, ini Amsal yang sama. Jadi bukan berarti bahwa anak-anak Tuhan itu harus hidup kekurangan atau hidup miskin, tidak saudara. Tapi ya maksudnya begini, kalau saya boleh menaruh dalam kata bahasa saya sendiri, dikatakan begini, lebih baik hidup secara minimalistik. Apa artinya hidup minimalistik? Artinya apa? Hidup dengan apa yang kita punya, hidup dengan apa yang sanggup kita beli, dengan sanggup kita miliki, namun hati ini merasa cukup dan puas dengan segala yang ada. Daripada punya banyak hal tapi tidak pernah puas. Dan kemudian penulis ini naik ke level yang berikutnya, yang dikatakan apa? Hidup yang terbaik ya, hidup yang paling luar biasa adalah bukan hidup yang dilimpahi dengan banyak barang, tapi yang penuh dengan kekaguman dan syukur kepada Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Artinya apa? Kita kagum sama Tuhan, kita takut, kita cinta sama Tuhan, dan kita mau taat hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Itu adalah maksud dari penulis Amsal ini saudara. Nah, kita tahu saudara, katakan bahwa dengan banyak harta, banyak juga kecemasan, banyak juga sakit kepala saudara ya. Jadi kita sering berkata enak jadi orang kaya. Belum tentu saudara. Orang kaya itu banyak pikirannya, banyak yang dipikirkan, banyak menjadi beban hatinya saudara. Nah, dan kita tahu bahwa tantangan yang paling besar kalau kita memiliki banyak barang, memiliki banyak harta, memiliki banyak uang adalah apakah kita masih dapat mencintai Tuhan, apakah kita masih takut akan Tuhan, apakah kita masih bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan, sama halnya waktu kita tidak punya apa-apa atau waktu kita cuma punya sedikit barang. Yang seringkali waktu kita kekurangan atau kita tidak punya banyak barang, kita itu sepertinya lebih dekat dengan Tuhan, kita itu lebih takut akan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah jadi kaya, kita sudah memiliki banyak hal, mampukah kita tetap mengasihi Tuhan dengan hati yang sama? Nah, apakah kita mampu tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan ya, lebih dari sekedar bergantung pada uang kita, harta kita, koneksi kita? Mampukah kita memiliki kerinduan akan Tuhan lebih daripada kerinduan kita untuk memiliki lebih banyak lagi harta, lebih banyak lagi uang, lebih banyak lagi hal-hal yang ingin kita beli? Mampukah kita untuk menemukan diri kita, menemukan kepuasan yang sepenuhnya dan kebahagiaan yang seutuhnya hanya di dalam Tuhan? Atau kita terus mencari kebahagiaan di dalam hal-hal yang baru, barang-barang yang baru yang bisa kita beli dengan uang, dan kita berpikir itu bisa memberikan kita kebahagiaan, padahal sebenarnya hanya Tuhan yang mampu memberikan kebahagiaan. Dan yang terakhir saudara katakan apa? Lebih baik makan sayur asalkan ada kasih.
asalkan ada cinta. Kenapa saudara? Ini bukan sembarangan cinta. Ini adalah cinta Tuhan yang sempurna. Katakan saudara, yang dimana ada cinta, di situ juga lah Tuhan ada. Gimana ada kasih? Karena Allah itu kasih. Jadi lebih baik ada Tuhan di dalam rumah tangga kita, lebih baik ada Tuhan dalam keluarga kita, lebih baik ada Tuhan dalam pernikahan kita, daripada kita hidup dalam kelimpahan tapi tidak ada Tuhan. Itu maksudnya saudara. Dan saya akan akhiri di sini. Kalau saya boleh simpulkan saudara sebelum kita berdoa, saya akan akhiri dengan 2 kalimat ini. Yang pertama saudara, saya katakan, hidup yang diberkati dan berbahagia bukan datang dari memiliki banyak hal, namun berasal dari hidup yang memiliki Tuhan sebagai sumber dari segala-galanya, termasuk sumber dari kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati, yang benar, dan yang selalu ada bersama dengan kita. Dan yang lebih luar biasa saudara, saya katakan di sini, inilah juga alasan mengapa hidup ini harus dirayakan, harus dinikmati, harus di-celebrate. Karena apa? Bukan karena perayaannya, ya, bukan karena meriah atau tidak perayaan hidup kita saudara, tapi karena adanya kasih Tuhan yang sempurna di dalam kita, adanya kasih Tuhan yang sempurna untuk kita, dan kasih yang sempurna ini yang memampukan kita untuk bisa saling mengasihi, untuk mengasihi satu dengan yang lain. Wow, alangkah indahnya hidup ini jika hidup penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk segala yang kami miliki. Ajar kami untuk bisa menemukan kepuasan, berkata belajar untuk merasa cukup dengan apa yang kami miliki. Karena kami tahu Tuhan, ada kecukupan di dalam kelimpahan oleh Engkau, kelimpahan oleh berkat-berkat surgawi. Tidak hanya berbicara mengenai materi saudara, tapi berkat surgawi itu adalah kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang selalu ada bersama dengan kami, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan jangan lupa merayakan hidup Anda, merayakan kasih Tuhan bersama dengan orang-orang yang Anda kasih, terutama di hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati.